Assalamualaikum sahabat Quran. Insya Allah pada video kali ini kita kembali akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Terdapat hamzah kotok atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Mim huruf bibir bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kaf berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena kita berwakaf pada huruf ro, maka ro-nya disukunkan sehingga hukum bacaannya tebal atau tabkhim karena kita melihat harokat huruf sebelumnya, yaitu tha yang berharokat dhammah. Dan pada akhir bacaan ini tidak terjadi bacaan panjang sama sekali. Jadi cukup disukunkan saja tanpa adanya mat atau tanda panjang. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 2. Hatta zurtumul maqabir. Ha, tenggorokan bagian tengah. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang diikuti alif maksurah atau alif bengkok, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Zai, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Mim huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Mim huruf bibir, qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba huruf bibir, kemudian ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena kita berhenti pada huruf ro, maka ro-nya disukunkan dan hukum bacaannya tipis atau tarkik karena diawali oleh huruf yang berharokat kasroh. Dan tidak terjadi panjang di sini. Jadi cukup disukunkan saja tanpa adanya bacaan panjang. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 3 dan 4. Kalla sawfa ta'lamun.
Thumma kalla sawfa ta'lamun. Baik, kita jelaskan di ayat 4-nya saja, karena ayatnya sama dengan ayat 3, hanya saja di ayat 4 ada tambahan kata summa di depan. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, mim huruf bibir, karena mimnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunna asli, dibaca dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sinnya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Perlu dibedakan sahabat Quran bahwa tidak semua waw sukun ataupun ya sukun bisa terjadi mat. Kita lihat ketika waw sukun dan ya sukun didahului oleh harokat fathah, maka dia bukan mat, tetapi bacaan lin. Kemudian fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ain, tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim dan waw huruf bibir, dan karena mimnya berharokat dhammah diikuti waw sukun, maka seharusnya terjadi mat tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, kemudian nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau waqaf, maka yang terjadi di sini adalah mad arid lis sukun yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 3 dan 4. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 5. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ain, tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim dan waw huruf bibir, karena mimnya berharokat dhammah diikuti waw sukun, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ain, tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca sukun, sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mad tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat, tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka yang terjadi di sini adalah mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat.
dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 6. La tarawunnal jahim. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Waw, huruf bibir. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah. Dibaca dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca, sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir dan mimnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka yang terjadi adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 6. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 7. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mim, huruf bibir. Karena mimnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli. Dibaca dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Waw, huruf bibir. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi lagi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, tenggorokan bagian tengah. Karena ainnya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi bacaan lin. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau waqaf, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 hingga 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut.
Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 7. Alhamdulillah sahabat Quran, akhirnya kita sampai pada pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Tha, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mim huruf bibir, karena mimnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ada hamzah yang berada di atas nabrohnya ya, yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena ya-nya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Mim huruf bibir, kembali lagi terdapat hamzah nabroh bil ya, atau hamzah yang berada di atas nabrohnya ya, keluar dari tenggorokan bagian bawah. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat tanwin, bertemu dengan ain yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dibaca jelas tanpa dengung. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ain, tenggorokan bagian tengah. Karena ainnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat, tetapi karena dia bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir, dan mimnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau wakof, maka yang terjadi adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 8. Alhamdulillah, akhirnya selesai pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah At-Takatsur ayat 1 sampai ayat 8. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.